hukume wakaf kang tetep ing dalem mertelake pira-pira hukum wakaf. Wa huwa lughatan al-habsu wa syar'an habsu malin muayyanin. Wa huwa utawi wakaf lughatan ing dalem makna lughat iku al-habsu makna ngeker. Wa syar'an utawi wakaf ing dalem makna syariate iku habsu malin ngeker ing bondo. Iku habsu malin ngeker ing bondo muayyanin kang den tentokake apa malin. Muayyanin kang den tentokake apa malin. Bilin kang apa malin. Lin nakli maring den lih maring den pindah. Yumkinu kang kongang apa al intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan malin muayyanin ma baqai ainihi sertane tetepanane malin wa qat'ut tasarrufi lan megot ing taruf fi ing dalem malin muayyan ala ayyusrafa fi jihadin ala ayyusrafa ing atase yen to den engokake apa mal ing atase yen to apa mal dan engokake fi jihati khairin ing dalem arah-arah kebagusan ing dalem arah-arah kebagusan taqarruban krana gawe peparek ilallahi maring Allah taala. Wa syartul waqifi sihhatu ibaratihi wa syartul waqifi utawi syarate wong kang waqafake wa syartul waqifi utawi wong kang waqafake iku sihhatu ibaratihi sae ibarati waqif sae ibarati waqif wa ahliyatut tabarru ilan ahli gawe krana Allah ahli gawe krana Allah wal waqfu jaizun bi salasati syara'ita wal waqfu tawi waqaf iku jaizun kang sah bi salasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat wa fi ba'din nusulan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladani kitab matan. Wal waqfu jaizun wa satu syurut. Wal waqfu tawi waqaf iku jaizun kang wenang. Walahu iku tetep kedue waqaf. Walahu iku tetep kedue waqaf salah satu syurut telu pira-pira syarat utawi telu pira-pira syarat. Ahad dua utawi salah sijine waqaf ahad dua utawi salah sijine salah satu syurut ahad dua sijine salah satu syurut iku ayyakuna yen to ono opal mauqufu barang kang den waqafake opal mauqufu barang kang den waqafake ono iku mimma setengah saking barang iku mimma setengah saking barang yuntafa'u kang bisa den alap manfaat yuntafa'u kang bisa den alap manfaat apa bihima ma'abaqai sertane tetepe kahanane mah sertane tetepe kahanane mah wa yakunu lan ono pal intifa'u ngalap manfaat iku mubahan kang legal secara syariat maksudan tur kang den sejo fala yasihu mongko ora sah apa waqfu alatil lahwi maqafake ing alat lahwi karena tidak mubahan intifaknya wala waqfu darahimalan ora sah ngwaqafake ing pira-pira dirham lan ora sah apa ngwaqafake dirham lizinati krana arai pepaes wala yustaratu an-naf'u fil hal wala yustaratu lan ora den syaratake apa an-naf'u manfaat fil hali ing dalem saknalika fayasihu mongko sah apa waqfu abdin maqafaki ing budak wa jahsyin lan jahsy itu hayawan saghira ini kang cilik karone wa amal ladzi la tabqinuhu kamat umin wa raihanin fala yasihu waqfuhu wa amal ladzi anapun utawi barang la tabqa kang ora tetep apa ainuhu kahanani alladzi kamat umin kaya panganan wa raihanin lan ambon-ambon kayak stella gitu itu namanya raihan iku fala yasihu jawabnya al
Jawabnya amal ladzi. Iku fala yasihu mongko ora sah. Faqi'ing alladzi apa waqfu maka faqi'ing alladzi wasani ayyakunal waqfu ala aslin mawjudin. Pun ini harus itu tak terang nih soalnya. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir yaitu membahas terkait masalah Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu mengfungsikan sebuah bumi mati kemarin. Bumi mati itu bumi yang tidak ada pemiliknya dan belum dimanfaatkan oleh siapapun. Zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu tanah itu dip-dipan jadi wong Surabaya. Iki tekku. Iki tekku. Iki omahku, iki sawahku dulu. Prakteknya itu adalah Ihya'ul Mawad. Jadi bumi itu selama masih dalam kondisi bumi mati itu dalam tanda kurung belum ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkan, maka kita ada hak untuk memfungsikan itu untuk apapun. Kayak kandang, kayak omah. Tentu dengan teknis yang kemarin sudah disebutkan. Nah, saya kira enek tanah kosong nganggur kira enek. Semuanya hak milik negara. Tanah Faruk kira digawe hak milik negara kok. Tidak ada sudah. Tapi prakteknya dulu begitu. Sekarang kemarin yang belum diterangkan wa'lam annal ma'al mukhtassa bi syahsin la yajibu badluhu limasyiyati ghairihi mutlaqan. Perlu diketahui bahwasannya air, bahasanya sekarang air yang menjadi hak daripada seseorang itu tidak wajib untuk diserahkan pada hewan milik orang lain secara mutlak. Tak kasih tahu, Pak, dunia ini akan aman-aman saja. Salah satu kebutuhan yang paling primer itu adalah air. Dunia ini pokoknya ono banyu aman. Tapi dunia ini kalau sudah tidak ada air kolaps. Apapun, sak sugih kaya apa wong, gak ono banyu kolaps. Gak percaya PDAM kon pateni, giliran sedino. Kolaps wong Surabaya. Karena memang salah satu kebutuhan primer manusia itu air. Entah itu untuk konsumsinya, entah itu untuk kebutuhan kebersihannya dan lain-lain. Pokok air itu primer. Primer wis gak iso. Uang ini gak mangan sih kuat, tapi lek gak ngombe gak iso. Lek gak percaya jajalan. Uang gak mangan nahan luwih iso rada iso. Tapi lek nahan gak banyu gak iso. Mangan pisan lo keseretan, gak ngombe mati wong. Itu urgennya air, Pak tangannya. Makanya jangan pernah meremehkan air. Air itu luar biasa. Iya, wong poso delon. Sing gak kuat nahan opo ngelak. Haus. Lek luwih terasa piro, soone peramangan rapopo. Pokoknya es cara ngelak anu es. Ini ya, glogok banyu warak jadi sana. Iya, Pak, primer, air itu primer. Tidak ada air tidak bisa manusia. Pokoknya es. Bagas sih ramangan rapopo. Pokoknya es jadi Bagas. Pemane delpian ini. Wah, kata es cincau ting ting ting. Ya itu es cincau. Air itu primer, Pak, tidak bisa. Tidak bisa butuh enggak air itu enggak bisa. Makanya delok anak mulai wae poso ngono. Delok konten TikTok ngono ya, sego biasa, tapi lek ketok es kuwi. Itu puncak keinginan kita sudah. Wae poso, delok konten TikTok. Ngiler nemen lek ketok es teler ngono. Ngerti gak? Ketok es buah. Lek sego ora pati. Karena memang kebutuhan primernya orang itu manusia itu adalah air. Makanya yang ini bab Ihya'ul Mawad ada pembahasan air, pembahasan khusus secara khusus pembahasan air. Karena pembahasan air ini vital, penting. Wa inna ma yajibu badlul ma'i bi salasati syara'ita. Ahaduha ay yafdula an hajati ay sahibil ma' fa in lam yafdul an hajati bada'a bi nafsi wa la yajibu badluhu li ghairi. Seseorang itu wajib untuk menyerahkan airnya. Menyerahkan itu artinya diberikan orang lain, diberikan ke orang lain. Seseorang itu akan wajib untuk menyerahkan airnya kepada orang lain itu jika memenuhi 3 persyaratan. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk menyerahkan airnya kepada orang lain. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, wajib menyerahkan air kepada orang lain itu syaratnya adalah ayyafdula an hajati. Jika memang air yang dimiliki itu, sudah melebihi kebutuhannya. Sehingga
Kalau kebutuhannya sendiri itu belum tercukupi, belum terpenuhi untuk masalah perairan, tidak akan pernah wajib untuk menyerahkan kepada orang lain. Tidak ada. Kita misalkan butuh air, kita sendiri, kita punya istri, kita punya anak. Ono tonggo ngelak, butuh banyu, butuh air. Wajib nggak Gus saya menyerahkan air ini ke orang lain? Ataupun ada tetangga itu punya hewan. Hewannya kalau nggak kita kasih minum mati. Lihat dulu kebutuhan diri kita. Kalau diri kita masih butuh, maka nggak ada kewajiban untuk menyerahkan itu kepada orang lain. Karena sekali lagi air itu primer. Primer. Wong gak nyekel duit iso, gak nyekel banyu gak iso. Gak nyekel duit jaluk tonggo mangan si iso. Rokok nebeng kancane si iso ya. Lek banyu gak iso. Primer itu. Makanya kalau kebutuhan kita air itu belum terpenuhi, maka kita nggak ada kewajiban untuk menyerahkan kepada orang lain. Makanya cara bahasanya fa'il lam yafdul an hajatihi. Kalau air itu ternyata ngepres atau bahkan mungkin nggak ngepres kurang, tidak lebih dari kita sendiri, maka bada'a binafsi. Kita mulai dulu air itu untuk kebutuhan diri kita. Baru nanti kalau ada lebihan wajib diserahkan ke orang lain. Tapi kalau enggak ada kewajiban. Syarat pertama itu. Syarat yang kedua, ya duduk murui pelit kono duduk, Pak. Tapi orang itu harus tahu bahwa kewajiban itu ibda binafsi. Ya kebutuhan kita dulu. Ono wong ahli tolong wong. Nah, mangan. Anak wis mangan, bojone wis mangan tolong wong. Lek bojone durung mangan, anake durung mangan, ojo tolong wong. Kudu pelit, tapi memang itu yang lebih wajib untuk dikedepankan, diprioritaskan. Kayak wis mari baru nolong wong. Lho, gayae yo nolong wong. Tapi apa jenenge kebutuhan diri sendiri itu bukan kebutuhan yang sifatnya mewah, sesuai kebutuhan. Duit 500. Cara blonjo dina iki mek butuh 100. Berarti kan punjul. Pak punjul, Gus. Lek nuruti gak punjul 500 yo entek, Pak Sedina. Itu namanya bukan kebutuhan, tapi kemewahan. Beda antara kebutuhan dengan kemewahan. Wis. Ani ayyahtaja ilaihi ghairuh imma li nafsihi aw li bahimati. Hunaka kala untar ahul masyiyah wala yumkinu ra'yuhu illa bisaqil ma'i. Syarat yang kedua, kita wajib untuk menyerahkan air itu. Memang air itu dibutuhkan oleh orang lain. Awak dewe gak butuh, kita sudah dan air itu dibutuhkan oleh orang lain. Entah oleh dia sendiri ataupun oleh hewannya. Kalau pun buatan butuh Gus sekali air niki. Ana wong butuh tak gak? Lek gak ana wong butuh ya gak wajib nyerahno wong gak butuh. Kalau kita sudah tidak butuh, lebih dari kebutuhan kita, ada orang lain yang membutuhkan air itu, kita wajib menyerahkan itu. Kebutuhan orang lain itu terkait apa? Imma li nafsi. Ada kalanya untuk diri mereka sendiri, au li bahimati atau untuk hewannya. Jadi mereka misalkan punya kambing, punya sapi, duit ternak, banyunya gak ono. Ada di banyu lebih dari kebutuhan kita. Mereka butuh. Maka kita wajib menyerahkan itu. Kita wajib untuk menyerahkan itu. Itu pun diberikan catatan jika memang sapi, kambing, hewan-hewan yang dia miliki itu di apa istilahnya? Diangon, ngerti jangan? Digembala. Digembala di sebuah tanah lapang, mereka makan rerumputan di sana, di mana rerumputan itu tidak akan tumbuh kecuali bila mana kita siramkan yang namanya air. Karena ini betul-betul menjadi sebuah urgensi untuk kehidupan hewan milik orang lain. Artinya ini Pak, kalau bukan urgen betul, kita pun tidak wajib untuk menyerahkan itu kepada orang lain. Wala yajibu alaihi badlul ma'i li zar'i ghairihi wala li syajarihi. Sehingga tidak wajib untuk menyerahkan air milik kita untuk kebutuhan pohon, kebutuhan tumbuhan atau kebutuhan hewan orang lain jika tidak ada urgensi seperti itu tadi. Kalau tidak urgen tidak ada. Wasalitsu ayyakunal ma'u fi maqarrihi wa huwa mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin. Syarat yang ketiga, air yang kita miliki tadi itu wajib untuk diserahkan jika posisi air itu masih ada di tempatnya. Masih ada di tempatnya. Misalkan nang kali, misalkan nanggone sumur dan lain-lain. Artinya air itu masih dalam satu tempat sumber aslinya.
Fa idza akhadha hadzal ma'a fi ina'in lam yajib badluhu 'ala sahihi. Tapi kalau air itu sudah tidak di tempat sumber aslinya, sudah kita ambil, kita masukkan dalam satu wadah, wis dibotoli. Wis digaloni. Tuh gak wajib kekno. Apa maksudnya ya? Yang wajib untuk diserahkan itu ketika airnya itu masih fi maqarrihi, masih di tempat aslinya, sik nang sumur, sik nang kali. Nah, itu kan. Tapi kalau sudah diwadahi, wis dadi akuai awak dhewe, ya itu tidak ada kewajiban untuk diserahkan kepada orang lain. Tapi bukan nggak boleh loh yo. Nggak wajib itu artinya andai kata kita nggak dosa. Tapi seumpama iya juga nggak apa-apa. Bahasanya nggak wajib, bukan nggak boleh. Wa haitsu wajaba al-badlu lil ma'i fal muradu bi tamkinul masyiyah huduriya al-bi'rana lam yatadarrar sahibul ma'i fi zar'i aw masyiyati. Ketika tiga syarat tadi terpenuhi, kalau tiga syarat tadi terpenuhi, berarti kita wajib untuk menyerahkan air itu kepada orang lain. Maksud daripada kata menyerahkan itu duduk dhewe madai botol banyu kuwi dikekno wong, bukan. Tapi mempersilahkan mereka untuk datang ke tempat air. Lha wong ada sing duwe banyu. Mosok awake dhewe gawakne pisan. Ndak seperti itu konsepnya. Tapi kita mentamkin, tamkin itu mempersilahkan mereka, misalkan untuk hewan ya, untuk kambing, untuk membawa kambingnya ke tempat air itu ada, untuk meminum langsung dari air itu. Oh, aku dikon madai. Galoni mbok nang omamu, enak teman. Kambing kamu bawa ke sini. Itu pun jika tidak ada dampak yang buruk yang timbul dari keberadaan hewan dia itu dibawa ke tempat kita. Kok misalnya ada yang duwe kalen, ngerti kalen ya? Pinggir sawah ya Pak. Bisa kan ono kalen ini banyu ya. Ya. Ono wong butuh, ada orang butuh, sapinya butuh air. Oh monggo, mbok menawi kersa niku kula nggak ada toyo teng kali. Teng kalen. Berarti kalau betul mriku nggih sapine lho, ampun. Lek sapine digawa mrene, sawah rusak. Lah ini loh. Jadi ada itu pun ada catatan. Kita mempersilahkan kepada mereka itu artinya adalah hewan mereka itu akan dibawa ke tempat air itu ada. Itu pun diberi catatan kalau tidak ada dampak yang buruk yang timbul dari mereka membawa hewannya kepada kita. Kalau ada dampak yang buruk, fa in tadarrara, kalau ada dampak yang buruk, maka muni'at min wastaqalaha ar-ru'at. Kalau ada dampak yang buruk, ya mohon maaf, kamu yang punya kambing, kamu yang punya sapi yang ambil airnya gowon ron. Galonono gowon ron. Artinya fair lho, Pak. Nolong ki ya nolong, ada dampak yang buruk ke kita. Kadang awak dhewe iki sok berkorban untuk orang lain. Tapi dirinya sendiri ngono kuwi mau kan di sini. Nah, itu tidak baik. Nolong ya nolong. Tapi tidak ada dampak buruk yang sampai berimbas kepada diri kita. Boten napa-napa kula tolong niku kalen kuwi banyu teng sawah jenengan damel. Tapi kadose lek sapine jenengan beto mriki kadose sawah kula rusak. Lah terus pripun? Jenengan beto wadah, jenengan pun betuyoni, jenengan inumne teng sapi-sapi. Ndak apa-apa. Tapi kalau memang kondisinya ndak apa-apa, ndak ada hal dampak yang buruk yang timbul, persilahkan. Lah, sekarang wahaitsu wajaba al-badlu lil ma'i iwadi alaihi 'ala shahi. Kalau secara konsep fikih sudah diwajibkan untuk menyerahkan air kepada orang lain, memenuhi syarat 3 tadi, berarti kan wajib menyerahkan ya. Kalau sudah wajib untuk diserahkan, berarti kita dilarang untuk menarik bayaran atas nama itu. Betul nama penyenengan inem niku butuh. Tapi nggak sak litere sak menten, haram. Lah kan banyu Gus, bukan masalah itu. Kalau konsep fikih sudah dihukumi wajib untuk menyerahkan, tidak ada yang namanya perkara wajib itu dibayar. Paham maksudnya? Kalau ceritanya barang wajib tapi njaluk bayaran. Oh no, barang wajib ora perlu dibayar. Tidak ada itu. Lek aku garapno omahe Faruk gak wajib kok tak garap, aku njaluk bayaran kuwi pantes. Tapi lek aku wajib garap nih, iku ora sehingga dilarang untuk menarik bayaran itu. Pun sekarang faslun fi ahkamil mana tadi? Fi ahkamil waqfi. Sekarang fasal yang menjelaskan tentang wakaf. Ini penting, Pak. Khususnya untuk pengurus-pengurus masjid, pengurus musola, juga pengurus yayasan-yayasan sama aja. Wakaf. Wakaf itu artinya secara bahasa adalah alhamdulillah. Wakaf itu secara bahasa artinya adalah menahan. Sedangkan secara syariat
itu adalah habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bi ma'a baqa'i aini wa qad tasarrufi fihi ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah taala. Yang dinamakan wakaf secara syariat adalah menahan. Yang dinamakan wakaf secara syariat itu adalah menahan sebuah harta tertentu, menahan sebuah harta tertentu, ya, yang menerima untuk dipindah tangankan dan mungkin dimanfaatkan tanpa mengurangi bendanya. Sudah? Alon-alon. Menahan harta tertentu yang menerima untuk dipindah tangankan dan mungkin untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya, tanpa mengurangi bendanya. Serta memutus hak penggunaan pada benda itu untuk dialokasikan di jalan kebaikan karena Allah. Untuk dialokasikan di jalan kebaikan karena Allah. Sudah? Saya alon-alon, Pak. Wakaf itu apa toh, Gus? Wakaf itu adalah menahan harta tertentu. Misal, saya punya tanah. Aku duit tanah, gak gede kan. 5 meter kali 10 meter. Tanah itu milik saya. Tanah itu hak saya. Apa tak kayak jengking, tak kayak uang, tak selene uang sakarepku, karena itu tanah saya. Tapi ketika tanah itu yang awal mulanya adalah milik saya, tanah itu saya tahan. Saya tahan itu artinya keinginan saya, kewenangan saya untuk menggunakan itu saya tahan. Saya hilangkan kewenangan itu. Kenapa kok dihilangkan? Untuk itu diberikan ke jalan kebaikan. Iki aslinya tanah yang gonku. Tapi saya tak wakaf nih gawe musola. Saya tak wakaf nih sekarang saya wakafkan untuk masjid. Sehingga bentuk pewakafan itu adalah penghapusan hak kewenangan pakai. Hak kewenangan mengalokasikan pada sebuah harta tertentu untuk dipakai jalan kebaikan. Mohon maaf. Berarti lek wis tanah kuwi diwakaf nih. Kalau tanah itu sudah diwakafkan, kalau barang itu sudah diwakafkan, maka kepemilikan, maka hak pakai, hak alokasi, hak nama itu sudah hilang dari pihak pewakaf, pewaris. Kak nyambung, Joko sembung numpak becak ya iki. Kak nyambung, Cak. Dengar nih. Wakaf itu adalah menahan. Aku sing kudune duwe tanah iki, apa tak piye-piyene ya oleh. Karena itu milik saya. Tapi ketika saya wakafkan, wakaf itu artinya adalah saya menahan diri saya pada sebuah harta milik saya. Dan saya putus, saya hapus, saya hilangkan hak saya untuk mengalokasikan, hak saya untuk menggunakan, hak saya untuk memakai harta ini. Kenapa kok dihapus? Untuk diberikan, dialokasikan ke jalan kebaikan semata-mata karena Allah. Oleh aku duit tanah 5 meter kali 10 meter, kok saya bilang, saya wakafkan ini untuk masjid, saya wakafkan ini untuk musola, maka seketika itu hak saya, nama saya, hak saya untuk memakai, menggunakan, menjual, mengalokasikan, itu seketika itu hilang. Karena tanah itu sudah beralih tempat, beralih hak menjadi hak kebaikan. Ngapunten, saiki nang Indonesia iki, khususnya nang Surabaya, akeh pewaris, dapat pewakaf. Pewakaf ini rada gagah. Pewaris pihak wakif, pihak yang mewakafkan. Ngono iku sing koyok-koyok merasa memiliki kepada masjid yang sudah diwakaf. Paham ya? Iku tanah bapakku biyen. Tanah mbakku biyen. Kok awakmu mek trimo anake mbak putune, mbahmu ora melok duwe. Hah? Lha ngono kuwi maksudku, Pak. Ojo kowe sing putune, kadowan putune. Ojo awakmu sing anake, terlalu jauh kamu yang cuma anaknya. Bapakmu loh, mbah kamu yang dulu mewakafkan tanah itu,
dengan dia mewakafkan itu artinya dia sudah menghilangkan hak untuk menggunakan tanah ini. Soalnya akeh Pak Surabaya ngono kuwi. Krana merasa ahli waris wakaf sakar PDW. Masjid iku kudu apa jare aku. Lah kok enak temen. Apa kudu apa jare awakmu? Lho ya apa tanah bapakku iki biyen? Tanah mbahku biyen. Biyen. Begitu mbah kamu, bapak kamu sudah mewakafkan tanah itu, wakaf itu definisinya adalah qat'ut tasarrufi fihi taqarruban ilallah atau fi jihati khairin taqarruban ilallah. Ketika itu sudah diwakafkan, artinya pemilik tanah itu sudah menghapus hak nama dia, hak pakai dia, hak dia menggunakan, menjual, mengalokasikan, dia hapus karena itu dialokasikan untuk kepentingan yang telah ditentukan, misalkan masjid, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Ora enek. Tanahku lho iku. Tanahmu ya jadi wakaf nih, seleh nih. Tapi kalau kamu sudah ngomong saya wakafkan, seketika itu tanah itu jadi haknya Allah Ta'ala, menjadi miliknya Allah Ta'ala, menjadi haknya orang Islam semua. Awakmu karo misalnya Faruk di tanah 5 meter kali 10 meter diwakafkan. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Faruk karo haknya masjid itu podo. Tapi gak podo. Hah? Gak podo, aku sing wakaf nafsone pek gawe tok lho. Ketika tanah sudah kamu wakafkan sama saja. Hah? Adapun kamu itu cuma punya hak untuk memberikan embel-embel di awal ketika kamu mewakafkan. Gue oleh kayak embel-embel. Masjid ini saya wakafkan untuk kelompok tertentu, itu boleh. Tapi lek kamu bukan pemilik di sini. Kamu adalah orang Islam sama dengan yang lainnya yang punya hak untuk memakai masjid ini. Mau nunggu. Soalnya saya gak kayak masjid ini. Masjid kok koyo sik disetir sing duwe tanah. Bahasaku sing duwe tanah iku sing duwe tanah. Saya wis gak melok duwe tanah, repot. Padha-padha ngono sampun-sampun ana dhewe lho masjid iki. Kan dhewe gawi-gawian kono kleset-kleset ana dhewe. Akan repot, Pak. Wis diwakaf tetep sik cawe-cawe. Pel-pelan dhewe lho lek ngono. Hah? Pelen dhewe sampun dhewe kono. Duwe acara maulid yo stelen dhewe salone. Yo. Kan ngono lho yo. Loh. Lah lek kowe ngejak kanca-kancamu tanggamu berarti ku semuanya sama dalam haknya memiliki masjid. Yaitu hak untuk bukan hak untuk memiliki. Karena masjid itu tidak ada sing memiliki, tidak ada. Enggak ada. Saiki akeh ngono kuwi, Surabaya, Senen iki akeh. Makane lek nerima wakofan teko wong iku jelas. Yo, gak ngono tuas ngeramuti. Sekarang banyak Pak. Terutama gak cuma masjid, pondok. Oh, sugih saiki akeh sing gelem ngono kuwi. Jenengan ramuti, jenengan asuh. Kalau santrine akeh dijaluk maneh. Karena tanahnya tetap statusnya atas nama dia. Lu tak kandhane aku masih umur sampeyan ngono. Malah ditawani wong sugih meneh-meneh boyong dadi kiai tawani. Mas Sonep niki wonten tanah Mas Sonep. Kula dadosaken pondok jenengan rambut ojo gelem lek gak jelas. Lek tanahe sampean atas nama aku gelem. Titik. Lek atas nama sampean sepurane, pel-pelen dhewe gawe dhewe. Tak kandhane akmu saiki, Pak. Mergo tanahku lek santrine akeh, sudah berfungsi secara ramai dadi larang regane. Lha piye? Hah? Pikir pondok dodol kerupuk ya mangan akhirnya. Sugih ya. Hah? Dodol es ya sugih sembarang kali ya sugih. Ojo gelem kamu. Niki berjuang bersama di jalan Allah gak ono ngono. Gak ono. Tedbir dah. Gak ono. Itu kamu dimanfaatkan itu namanya. Enggak ada. Jujur-jujuran wae. Gayae ngono. Berjuang bersama di jalan Allah. Kalau serame tak jaluk tapi. Lho ngono kuwi akeh, Pak. Banyak. Lek wong sing lugu-lugu gak apa-apa, jihad. Ngeramuti syariat Gusti Allah. Atas nama tanah tetep tek wonge. Engko ono ramene pondok dicothek aku. Hah? Lho, kandhane gak percaya. Kalau wis rame tanahnya. Iya, Pak. Karena tanah ramai itu punya nilai sendiri. Punya harga tersendiri. Biasanya sing paling gampang dibusuki ngono wong lugu-lugu. Kayak wong pondok kayak Sonep ini lugu-lugu. Gampang dibusuki. Sonep beli ke pondok, karo ngunu-ngunuan, tak ono ning ramutane. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Ngono kuwi, Pak. Cok lugu-lugu makane. Makane aku ket biar diomongi bapakku, Pak. Ngadeg nang sikile dhewe ku penak. Ngadeg nang sikile dhewe ku masih si jindil, iku luwih penak daripada ngadeg nang sikile wong. Masih 1000 kae. Paling sikile wong, nyile. Hah? Sikile dhewe masih sitok dulu teteku dhewe apa?
Hah? Oh penak, gagah lah. Lek ngadeg sikile wong kuwi gak penak, gak gagah. Ya lho. Masih toko kucing lek toko-toko dhewe lho. Tapi lek nunggu tokone wong masih Indomaret geden-geden tokone ngono lho. Jadi Faruk ini gagah, Pak. Masih nunggu Indomaret geden-geden kayak Bagas. Masih kerja nang Ciputra kayak apa teh uang Ciputra. Pemane gak bayaran ngono kuwi. Walah. Kayak apa, Pak? Gagahan Faruk sih. Toko-tokoku dhewe pengin tutup yo sak karepku. Pengin tutup Yahmene pengin preyo sak karepku tetekku dhewe. Hah? Masih malah Ciputra kelambine nuweci seragamnya tetek uang ya. Pemane gak bayaran. Tuas longso. Gak gagah blas. Lho iya, Pak. Itu prinsip. Iya, aku juga. Saya itu Pak banyak sekali dari dulu. Kon muruk kono muruk gini. Tapi memang enggak boleh sama Pak saya. Aku yang nunggu Faruk nang kene masih ngaji sejindil Faruk tak umpama. Faruk sejindil tak muruk. Daripada aku muruk nang kono tak muruk saya enggak kegelem. Ada muruk nang omah. Salah diuruk Faruk tok siji. Gak menguntungkan blas salah. Oh gak apa-apa kajarane gede nemen ngene Pak. Wih kelas nemen ngaji sore kene iki. Enggak ada dia percaya. Ngaji sore ini kelas tenan. Ora enek ujra-ujran, ora enek upah-upahan blas. Ora enek setahun kelakon gak enek blas juga ada blas. Tapi kan ikhlas tenan, Pak. Ngaji tenan yo. Hah? Masya Allah. Ikhlas tenan, muruk Faruk ikhlas tenan. Apa arep-arep apa to Faruk? Oh, ora guyon iki. Ya Allah. Jadi wakaf itu adalah habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bih ma'a baqa'i aini wa qad at-tasarrufi fihi ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah taala. Secara syariat tadi wakaf itu adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dipindah tangankan serta barangnya akan tetap ada tanpa berkurang ketika dimanfaatkan dan juga memutuskan hak untuk menggunakan, untuk mengalokasikan pada benda itu untuk diberikan pada jalan kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala. Wis, menunggu. Lah, di antara yang tersirat, yang tersampaikan dalam definisi wakaf ini, wakaf itu barang yang diwakafkan harus barang-barang yang jelas. Jadi, saya mewakafkan tanah saya. Tanah kamu yang mana? Harus jelas. Ono juragan tanah tuan takur. Tanah uwake. Tanah uwake tuan takur ngomong. Tanahku salah sejine tak wakafno, enggak sah wakafnya. Karena tidak muayyan. Tidak ditentukan yang mana. Satu itu. Yang kedua, wakaf itu harus sesuatu yang sifatnya qabilin lin naqli, yang menerima untuk dipindah tangankan. Sehingga barang-barang yang tidak menerima untuk dipindah tangankan itu tidak bisa untuk diwakafkan. Contoh, Beijing pada bab budak itu ada namanya amat umul walad. Amat umul walad itu amat yang budak perempuan yang diamili oleh majikannya, diamili oleh sayyidnya. Lah amat umul walad itu kalau majikannya sayyidnya meninggal, amat umul walad itu jadi merdeka. Jadi amat umul walad itu kari ngenteni tok, bosku kok mati aku merdeka. Aslinya harus merdeka, ngenteni matine bos itu. Lah amat umul walad ini termasuk barang yang tidak bisa dipindah tangankan, didol gak kena. Sehingga kalau nggak bisa dipindah tangan kan amat umil walad itu juga tidak bisa diwakafkan. Dan juga barang yang diwakafkan itu harus barang yang ketika digunakan barangnya tidak berkurang. Saya mewakafkan gas nggak bisa. Saya mewakafkan lilin nggak bisa. Lek mewakafkan lampu bisa karena lampu itu nggak berkurang ketika dimanfaatkan. Tapi kalau lilin itu berkurang sehingga nggak bisa mewakafkan lampu. Apa namanya lilin itu tidak bisa. Lampu bisa. Pun wa syartul waqifi sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.